Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif angiospermae. Generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah proses pembuahan, maka akan terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Tahap perkembangan hidup secara generatif dimulai dari penyerbukan pada bunga, kemudian pembuahan pada biji, penyebaran biji, perkecambahan, barulah menjadi tumbuhan dewasa. Sifat keturunannya bervariasi karena merupakan gabungan sifat dari kedua induknya. Sel kelamin pada tumbuhan terdapat pada organ bunga, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama ada putik yang terdiri dari kepala, tangkai, dan dasar. Ini merupakan alat kelamin betina. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Ini benang sari merupakan alat kelamin jantan. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan melindunginya ketika masih kuncup. Mahkota bunga merupakan bagian terindah dari bunga yang berfungsi untuk menarik serangga guna membantu proses penyerbukan. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Sedangkan tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi merupakan proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Jenis penyerbukan dibedakan menjadi berdasarkan asal serbuk sarinya dan berdasarkan jenis perantaranya. Mari kita bahas satu persatu. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain tapi masih satu tumbuhan. Berikutnya, penyerbukan silang. Ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi beda tumbuhan. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Ini jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan berbeda varietas. Ini dicontohkan bunganya berbeda warna. Berikutnya, penyerbukan berdasarkan jenis perantara. Yang pertama ada anemogami, dibantu angin. Cirinya adalah bunga berukuran kecil, tangkai bunganya mudah bergoyang jika tertiup angin, tidak menghasilkan nektar, tidak berbau, serbuk sarinya banyak dan ringan. Contohnya pada bunga jagung, bunga padi, alang-alang, dan sebagainya. Yang kedua, entomogami atau dibantu serangga. Cirinya adalah mahkota berwarna mencolok, menghasilkan kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya lengket, mengeluarkan bau yang khas, contohnya bunga sepatu, bunga mawar, dan sebagainya. Yang ketiga, ornitogami atau dibantu burung, misalnya burung kolibri. Cirinya, bunga berukuran besar, warna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar cukup banyak, dan mahkota bunganya berbentuk trompet. Contohnya pada bunga cangkring atau bunga dadap. Keempat, ada kiropterogami, dibantu kelelawar. Ciri bunganya adalah mekar pada malam hari, menghasilkan nektar dan bau, memiliki warna yang menarik. Contohnya pada bunga durian, randu, kaktus, dan sebagainya. Terakhir, ada antropogami, yaitu dibantu manusia. Cirinya adalah bunga berumah dua. Jadi di dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Misalnya pada salak ini ya. Kemudian serbuk sarinya sulit bertemu dengan putik. Contohnya pada anggrek, vanili, salak, dan sebagainya. Setelah penyerbukan, maka terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae dinamakan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali proses pembuahan. Tujuan pembuahan ganda adalah untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Pembuahan ganda terjadi pada bakal biji. Ini kalau kita perbesar seperti ini. Pembuahan yang pertama adalah inti generatif 1, membuahi ovum atau sel telur, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio.
Sedangkan pembuahan yang kedua yaitu inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, endosperma adalah bagian yang ini, pada buah berarti bagian yang kita makan. Setelah penyerbukan, maka akan terjadi penyebaran biji. Ada 4 macam penyebaran biji, yaitu anemokori, hidrokori, antropokori, dan zookori. Yang pertama, anemokori melalui perantara angin. Cirinya, bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori melalui perantara air. Cirinya adalah hidup di dekat perairan, contohnya bakau, kelapa, dan sebagainya. Yang ketiga, antropokori dengan perantara manusia. Yang tidak sengaja, contohnya biji rumput menempel pada baju, sedangkan yang disengaja contohnya pada bidang pertanian, seperti penyebaran biji padi, jagung, kacang, dan sebagainya. Yang keempat, ada zookori atau melalui perantara hewan. Ada 4 jenis, yaitu entomokori melalui perantara serangga, contohnya pada wijen, ornitokori melalui perantara burung, contohnya pada biji beringin, chiropterokori melalui perantara kelelawar, contohnya pada jambu biji, mamokori melalui perantara mamalia, seperti luwak pada biji kopi. Tahap perkembangan berikutnya yaitu perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi. Dormansi merupakan peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Seperti ini ya, sehingga walaupun biji itu disimpan, dia tidak akan tumbuh. Berakhirnya masa dormansi adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut tahap perkecambahan seperti ini. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan diantaranya air, suhu, oksigen, cahaya, serta media tanam. Tipe perkecambahan ada 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal merupakan tipe perkecambahan yang kotiledonya berada di atas tanah, seperti ini ya. Contohnya pada kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Sedangkan hipogeal merupakan tipe perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah seperti ini. Contohnya pada kelapa, jagung, dan sebagainya. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.